Udah ngopi belum? Ayo sini ngopi. Halo, selamat malam rekan-rekan sahabat Tol Jakarta Cikampek. Pada malam hari ini saya ditemani oleh anggota saya, juga teman-teman dari Jasa Marga. Malam hari ini kita akan coba untuk melakukan sosial eksperimen, langsung turun ke jalan perihal tentang maraknya supir-supir truk yang tidur di bahu jalan. Kita perlu insight dari mereka secara berimbang. Mengapa mereka tidak memilih rest area untuk beristirahat? Mengapa mereka sudah tahu itu akan menimbulkan potensi kecelakaan, tapi juga masih mau tidur di bahu jalan? Padahal itu rawan banget tindakan yang justru merugikan mereka sendiri. Kalian, kita akan bagi-bagi kopi supaya supir-supir truk itu bisa menikmati kopi, matanya kembali melek, lanjut kita himbau dan lanjutkan perjalanan. Jadi baru kita berhenti, langsung udah habis. Banyak yang melanjutkan perjalanan, tapi nggak apa-apa. Berarti mereka sadar kalau ini sebetulnya dilarang oleh petugas kepolisian. Karena itu membahayakan mereka sendiri. Saya pengen lihat pandangan Mas selaku supir gitu ya. Kenapa sih mereka banyak yang istirahat di bahu jalan tuh kenapa? Mungkin Pak, mereka menepi itu karena mereka capek Pak. Kalau dari bahu jalan, kebetulan kita posisinya lagi pas ngantuknya di sini. Ya. Rest area kadang-kadang kita nggak pakai tempat. Rest area juga nggak cukup. Nggak cukup lokasinya. Tapi Mas tahu kalau parkir di sini resikonya tinggi. Betul. Apa aja resikonya? Ya, kecelakaan lah hitungannya, tabrak orang. Tabrak orang. Terus apa lagi Mas? Ban step hilang. Bannya hilang. Apa lagi Mas? Aki. Saya sebagai petugas, tugas saya mengimbau. Ya, saya tidak melakukan penilangan, tapi saya mengingatkan. Yang pertama, walaupun Mas ngantuk, tapi resikonya nanti akan lebih besar. Makanya Mas atur bagaimana supaya bisa tahu titik istirahatnya. Setiap 3 jam sekali itu cari rumah makan yang agak besar, yang ada tempat parkir yang luas. Terus kemudian kalau lewat rest area kiranya masih kosong, ya nggak apa-apa parkir dibandingkan memaksakan diri di jalan gitu ya. Udah nih, mana? Oke. Lanjut jalan ya, hati-hati di jalan ya. Udah ngopi belum? Ayo sini, ngopi sini, turun. Kendalanya itu penuh rest area itu Pak. Nah. Ini di bahu jalan sebenarnya Pak. Rest area kita itu kurang memadai. Keseringan kita masuk nggak ada parkir. Jadi ya kepaksa kita berhentinya di pinggir jalan kan rawan kejahatan. Rawan kejahatan. Rawan kejahatannya apa biasanya? Biasanya ada mobil pinggir kita ditodong. Penting saya mengimbau bapak-bapak ya, seminimalisir mungkin jangan pernah istirahat di bahu jalan kalau tidak darurat, misalnya kerusakan. Kalau di sini nanti resikonya bapak sendiri yang tanggung ya. Kecelakaan bapak harus diperiksa lagi, belum kehilangan ini, kehilangan itu ya. Ya udah, kita lanjut pembersihan lagi ke depan. Ini nanti akan melanjutkan perjalanan. Bahkan kita mau masuk rest area, udah antri banyak. Giliran udah masuk rest area, nggak ada tempat buat kita istirahat. Dan kasih waktu lah 2 jam apa berapa jam. oh, berarti nanti saya akan sampaikan juga ke teman-teman dari Jasa Marga. Kalau bisa tuh setiap 2 jam lanjut bergantian gitu ya rest area ya. Itu biar kita nggak istirahat di bahu jalan Pak. Kriminal juga bisa. Kriminal ya. Iya, kriminal, hilang ban serep, hilang HP, di kabin ya. Berarti resikonya juga tinggi ya parkir di bahu jalan. Saya sebagai petugas kepolisian tentunya nggak memperbolehkan ya, karena ini tugas saya. Tapi saya juga paham mas-masnya capek. Saya hanya bisa mengimbau mas tetap istirahat di tempat yang seharusnya untuk mencegah tindakan kriminal sama kecelakaan. J? Kalau sampean mungkin bisa di kantor polisi, di polsek-polsek yang halamannya lo juga nggak apa-apa. Kepolisian boleh kok, malah lebih aman. Itu ya Mas ya. Makasih, tapi setelah ini saya minta berjalan ya. Ya, saya bagiin kopi, oke? Oke. Langsung jalan ya. Pastinya kita sebagai Polantas tidak bangga melakukan penilangan atau tindakan represif kepada mereka, karena kita juga paham masyarakat harus membangun budaya tertib berlalu lintas dari kedewasaan dan sadar akan diri sendiri. Jadi kita lakukan himbauan secara terus-menerus, secara humanis, karena senyum Polantas adalah marka utama.